Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita bertemu dalam waktu ini untuk kita mempelajari firman Tuhan. Jadi pada saat ini kita ambil waktu untuk berdoa, untuk memulakan bagian firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Tuhan memberkati kami saat ini, waktu ini. Dan sebentar kami akan belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan setiap pribadi kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami. Dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan, berkati setiap pribadi kami. Dimanapun jemaat-Mu, anak-anak Tuhan berada, Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, membicarakan tentang hal kehidupan kita pada hari ini, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41 mengenai angin ribut diredakan. Ayat 35 berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi membicarakan tentang murid-murid Yesus bersama Yesus pergi ke Danau Galilea. Waktu mereka berada di tengah-tengah lautan, mereka menghadapi masalah besar sehingga mereka tidak dapat melihat kepada kehidupan mereka. Sudah berapa lama mereka mengikuti Yesus dan akhirnya mereka terkena pencobaan dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga waktu mereka hampir karam dan mereka memanggil Yesus. Dan lalu mereka berkata, kita akan binasa. Dan kita melihat dalam bagian cerita ini Yesus menghardik, Yesus meredakan angin taufan. Dan sehingga angin itu pun takut akan dia. Lalu murid-murid Yesus mulai hairan dan mereka melihat dan takut. Siapa kegerangan orang ini? Dan mereka tertanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita lalui pada dunia pada hari ini adalah tentang pekerjaan kita, usaha kita. Karena kita tidak mampu apa yang kita akan lakukan. Kadang-kadang kita merasa berat dan sukar untuk kita hadapi dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membawa satu bahagian firman Tuhan. Dan pokok renungan kita akan pelajari untuk kehidupan kita pada hari ini adalah tentang kesibukan. Yesus dan murid-muridnya, mereka kesibukan dalam pelayanan. Dan akhirnya Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka bertolak ke seberang pada petangnya. Dan akhirnya Yesus memberikan satu masa yang sangat baik kepada murid-muridnya untuk menjauhkan diri daripada pelayanan. Dan mereka sudah melayani banyak jiwa. Bukan bermaksud mereka lari daripada pelayanan, tetapi mereka ambil waktu bersendirian bersama Yesus. Karena dalam kesibukan mereka ambil waktu dan kesempatan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat tentang kesibukan yang kita hadapi dalam dunia ini. Dunia dengan penuh kesibukan, lalui penuh dengan kesibukan.
masa penuh dengan kesibukan. Dalam kehidupan kita, kita merasa sibuk. Kesibukan apapun keadaan kita. Jadi kita lihat apa yang telah dialami oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di sini. Mereka telah melihat apa yang terjadi waktu Yesus melakukan mukjizat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentang kesibukan. Jadi apa yang kita akan pelajari, belajar tentang hidup dalam kesibukan. Jadi ada beberapa hal yang kita akan pelajari mengenai, kita belajar tentang dalam kehidupan kita mengenai kesibukan. Di tengah kesibukan yang kita hadapi dalam kehidupan kita dunia ini, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Seperti apa yang telah Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Kita akan belajar ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita melihat kehidupan murid-muridnya. Mereka hampir tenggelam dan karam. Mereka memanggil Yesus dan berseru kepada Yesus. Memanggil nama Yesus. Guru, kita binasa. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaan kita, kita harus memanggil nama Yesus. Kesibukan apapun kita hadapi, kita harus berdoa, mengambil kesempatan waktu bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sejauh mana kesibukan kita, saya tidak tahu sebesar mana kesibukan kita. Marilah kita sebagai anak Tuhan, jangan melupakan kehidupan kita, identiti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita dalam kesibukan apapun dia, ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kesibukan itu akan membuat kita semakin hari semakin tegang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di balik kehidupan kita dalam kesibukan kita, panggil nama Yesus. Datang kepada Tuhan. Mungkin kita ada masalah dalam kesibukan kita, dan kita datang kepada Tuhan, diam sejenak, mengatakan bahwa Yesus, ini aku datang kepadamu, membawa segala masalahku. Dan kehidupan kita akan diredakan, seperti yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memanggil nama Yesus, berseru nama Yesus. Jadi kita memanggil nama Yesus. Kehidupan kita dalam dunia ini banyak hal-hal yang berlaku tentang dunia pada hari ini, sehingga kita salah panggil orang, kita salah berseru kepada kehidupan dunia ini, sehingga kita melihat panggil orang itu bukan orang yang kita panggil, dan salah kita tafsirkan keadaan orang, sehingga kita tidak dapat melakukan kehidupan kita, pekerjaan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita panggil hanya satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Dan kita berseru kepada Yesus yang hidup, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama itu adalah di tengah-tengah kehidupan kita, kesibukan yang kita hadapi, kita belajar. Ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini, yaitu yang pertama tadi, panggil nama Yesus. Kita dapat memanggil nama Yesus dan berseru dengan nama Yesus. Dan kehidupan kita yang kedua kita hadapi tentang kesibukan adalah yang kita belajar daripada kesibukan apapun keadaan kita, yaitu kita tidak takut menghadapi cobaan dan tetap percaya. Kita tidak takut menghadapi pencobaan apapun keadaan kita dan tetap percaya kepada Yesus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan untuk penyelesaian dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dunia pada hari ini adalah dunia yang sementara dan akan hancur. Dalam kehidupan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat kehidupan kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita dalam apapun keadaan. Nah, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita yang kedua tadi tentang kita tidak perlu takut menghadapi cobaan dan kita tetap percaya kepada Yesus, yaitu bahwa murid-muridnya mereka mula merasa takut dan kurang percaya. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu kurang percaya? Jadi berarti kehidupan kita yang kita lalui hari-hari ini kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu kurang percaya. Kita harus percaya. Lihat kehidupan murid-murid Yesus. Mereka sudah beberapa waktu lama mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Masih ada keraguan dalam kehidupan mereka. Yesus menyatakan bahwa mereka harus tetap dan benar-benar percaya bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus Sang Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kesibukan dalam hal dunia yang kita hadapi pada hari ini, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama tadi tentang kita harus memanggil berseru nama Yesus, dan juga yang kedua, kita tidak takut atas pencobaan apapun dia, godaan apapun dia dalam dunia ini, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Cobaan yang menggodai kita, ataupun yang membuat kita gagal dalam kehidupan kita, segala penipuan,
segala hal-hal yang membuat hidup kita semakin hancur di dunia pada hari ini. Ingat saudara, bahwa firman Tuhan mengajar kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yesus mengajar murid-muridnya tetap percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada hal-hal dunia, hal tahyul, hal yang menyembah berhala, hal yang membuat kita semakin hari semakin lemah dan tidak berdaya dan tidak mau mengikuti Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya tidak ke gereja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit, melihat kembali seperti murid-murid Yesus. Mereka tidak mudah menyerah kalah dan mereka tidak mengatakan bahwa sampai di sini saja pelayanan kami ikut Yesus. Tetapi waktu Yesus membawa mereka dan melihat, menguji iman mereka, apakah mereka betul-betul percaya kepada Dia ataupun tidak. Dan akhirnya setelah Yesus mengatakan itu, mereka mulai sadar bahwa mereka adalah orang yang perlu dan patut sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tidak perlu takut dengan cobaan apapun dia. Cobaan yang besar, cobaan yang kecil mungkin menggoda hidup kita. Jangan takut. Dalam kesibukan apapun keadaan dunia pada hari ini yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita dapat mempelajari, kita tidak akan takut akan cobaan itu, akan kesibukan itu, dan kita tetap percaya hanya satu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kelegaan kepada kehidupan kita, yang telah menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita ada pada hari ini. Jadi yang ketiga kita lihat, yaitu kesibukan apapun yang kita pelajari, yang kita hadapi dalam dunia ini adalah kita dapat mempelajari dari hal yang kita hadapi tentang kesibukan ini, tentang yaitu berpegang pada janji perintah Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar selama ini, yang kita pelajari selama ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita mungkin saya percaya kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, mungkin orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengajar mereka, membentuk hidup mereka dan belajar tentang peraturan firman Tuhan yang mengajar sentiasa dalam kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan dan kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita. Kita pegang peraturan firman Tuhan yang mengajar kita setiap hari. Mungkin peraturan itu sangat membuat kita susah untuk belajar, untuk menghidupi kehidupan kita yang baru. Ataupun kita rasa pada permulaannya sukar untuk mempelajari, ataupun susah untuk mengikuti ajaran firman Tuhan yang sangat berat pikiran kita, yang sangat keras mengajar kita. Mungkin rasa kita susah untuk terima dengan perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap firman Tuhan yang mengajar kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita pada hari ini harus pegang janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan berjanji akan memberkati kita. Tuhan akan berjanji akan memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Dan juga Tuhan akan berjanji akan memberikan kesembuhan, kesejahteraan dan juga keamanan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kehidupan kita di tengah kesibukan di dunia pada hari ini. Kita ingat bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita, karena kita pegang janji dan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah kesibukan yang kita hadapi dalam dunia yang sibuk, sangat sibuk pada hari ini adalah kita dapat mempelajari tentang hal kita pegang janji Tuhan. Dan juga yang seterusnya, yang keempat kita belajar tentang yaitu jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan dan juga menghasilkan buah. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan dan menghasilkan buah. Jadi jadilah pendengar, kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan bukan setakat mendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan dengan apa yang seturut dengan firman Tuhan dikatakan dalam kehidupan kita. Dan juga kita menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita sudah mendengar perkataan firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi, kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati kita. Dan kita melaksanakan firman Tuhan itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dengan mengasihi kita akan menghasilkan buah. Contohnya kita melihat tentang memberkati orang lain. Kita mendengar firman Tuhan mengajar kita harus memberkati orang lain. Dan kita melakukan kehidupan kita memberkati orang lain. Jadi kita akan menghasilkan buah untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masa kehidupan kita di dunia ini sangat tidak ada maknanya sekiranya kita tidak melakukan kehidupan kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dunia pada hari ini kita tidak tahu apa yang berlaku besok lusa dalam kehidupan kita.
Marilah kita sama-sama melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Sesibuk manapun kehidupan kita, kita ingat benda yang kita pelajari dalam kehidupan kita dengan kesibukan dalam kita hadapi dalam dunia ini adalah yang mengajar kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sekali lagi saya katakan, sesibuk apapun kesibukan kita, kita akan dapat mempelajari melalui firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang ada di luar sana, kita boleh mempelajari firman Tuhan melalui internet ataupun di dalam global kehidupan yang ada pada dunia pada hari ini, tentang seperti dalam Alkitab, kita boleh download dalam handphone dan sebagainya, dan segala apa yang dipelajari tentang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meskipun kita tidak dapat pergi keluar dan pergi jauh untuk memberitakan firman Tuhan pada waktu ini, kita lihat bahwa firman Tuhan mengajar kita. Kita mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan dan juga menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kesibukan yang kita hadapi pada dunia pada hari ini akan membawa makna sekiranya kita menjadi pendengar, pelaku firman Tuhan dan juga menghasilkan buah. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang benar, yang hidup, yang patut kita ikuti dan juga turuti dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam kesibukan apapun dia, dalam kesibukan apapun kita, keluarga kita, teman kita, saudara mara kita, orang tua kita, kita harus ingat, seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka sudah dalam kesibukan dalam pelayanan. Apa yang kita lihat dari sebalik kesibukan yang mereka hadapi adalah Tuhan mengajar mereka. Tuhan membentuk mereka, Tuhan membimbing mereka supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kita lihat cobaan yang mereka hadapi, hampir-hampir tenggelam, hampir-hampir merenggut nyawa, hampir-hampir tidak berdaya, hampir mengatakan bahwa Tuhan, kami surrender, kami tidak dapat, kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita terus maju, supaya kita terus pandang ke depan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ragu-ragu dengan kehidupan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita selangkah demi selangkah kita akan berhadapan dengan dunia kesibukan. Selangkah detik demi detik kita akan berhadapan dengan dunia kesibukan dan masalah. Dengan dunia kesibukan, dengan dunia permasalahan yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini, kita dapat mempelajari apa yang ada dalam firman Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, di tengah mereka menghadapi pencobaan, perkara yang mereka pelajari adalah mereka harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka harus memanggil nama Yesus. Kenapa waktu mereka di dalam pelayanan bersama dengan Yesus sebelumnya, mereka tidak memanggil nama Yesus. Mereka hanya mengikuti Yesus ketika mereka sendiri yang berkena ataupun mengalami pencobaan yang dahsyat itu, dan barulah mereka mengatakan bahwa mereka sepatutnya memanggil nama Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kesusahan kita, masalah kita, ingat panggil nama Yesus. Berseru kepada Yesus, hanya Yesus satu-satunya jalan kehidupan kebenaran. Hanya Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan kebenaran dan kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa Yesus satu-satunya penolong kita. Dia memberikan jalan kebenaran dan kehidupan dalam kehidupan kita. Dan juga kita tidak akan takut. Tidak perlu takut lagi. Mari kita dengan keberanian yang Tuhan berikan dan terus percaya. Kurang percaya dalam kehidupan kita selama ini, marilah kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh dalam kehidupan kita. Iman kita maju dan kita jangan menyerah kalah. Gagal, kita bangkit lagi. Kita gagal, kita bangkit lagi. Dengan usaha kita, tetap seperti murid-murid Yesus, mereka akhirnya berjaya. Dan Tuhan akhirnya meredahkan taufan dan juga menyelesaikan masalah mereka. Dan juga kita pegang janji Yesus, patuh kepada ajaran firman Tuhan yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Perkataan firman Tuhan itu mungkin berbentuk ayat hafalan, ayat yang pendek ataupun sederhana, dan akan membangun jiwa kita. Dan juga yang terakhir yaitu jadilah pendengar dan pelaku dan menjadi buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat dalam dunia pada hari ini, ramai orang-orang Kristen yang merasa kehidupan mereka sudah lebih jauh daripada kehidupan mereka sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih senang keadaan mereka sekarang. Kita ingat, dunia pada hari ini sangat menggugahkan iman kita. Dunia pada hari ini sangat membuat iman kita semakin hari semakin lemah dan semakin gagal. Kita menghadapi masalah di kehidupan kita
di tengah dunia kita lihat pada hari ini belum berakhir dengan penularan COVID-19 ini. Kita lihat, kita sebagai anak Tuhan harus terus maju dalam kehidupan kita. Jadi pendengar firman Tuhan, pelaku firman Tuhan menghasilkan buah. Ingat, doa itu penting. Pelayanan itu penting, dan juga kehidupan kita bersama Tuhan itu penting. Perkara firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yang kita sudah dengar, yang kita lakukan dan menghasilkan buah juga itu penting. Kesibukan apapun kita, ingat bahwa firman Tuhan mengajar kita, di sebalik kesibukan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, Tuhan mengajar kita ada 4 hal. Panggil nama Yesus, tidak takut dan terus percaya kepada Yesus, pegang janji Yesus, jadilah pendengar, pelaku, dan juga menghasilkan buah untuk saudara, untuk saya dan saudara dan juga orang lain, keluarga kita, dalam kehidupan kita di masa akan datang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.